Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Yang saya cinta sayangi siswa-siswi MA Nurul Jadid. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi dengan menyimak video pembelajaran yang kita belajar bersama di sini terkait dengan bagaimana etika, bagaimana adab mengunjungi orang sakit. Karena kita sebagai manusia diharuskan oleh Allah setiap orang muslim saling peduli, setiap orang Islam saling mengasihi, setiap orang muslim saling berbagi dan saling membantu. Karena Rasulullah menjelaskan al-muslimuna ikhwatun fasbiqu baina akhwatikum, bahwasanya orang Islam itu adalah bersaudara. Diibaratkan saudaranya orang Islam diibaratkan sebuah bangunan, di mana bangunan di situ saling menguatkan di antara pondasi-pondasi dan yang lainnya, dari jaga-jaga yang lainnya. Maka dari itu seharusnya kita sebagai orang Islam, walaupun kita berhubungan dengan di luar muslim, tetap kita harus bersama-sama menjaga toleransi dan juga saling berbagi, saling membantu dan saling mengunjungi ketika di antara keluarga kita, di antara teman kita mungkin ada yang sakit. Makanya dari bab ini kita akan membahas terkait dengan adab mengunjungi orang yang sakit. Oke, kita langsung kepada pembahasan adab mengunjungi orang yang sakit. Adab mengunjungi orang sakit atau disebut dengan istilah tata krama menjenguk orang sakit ada beberapa kriteria. Jadi apa yang dimaksud dengan istilah sakit di situ? Yang dimaksud dengan sakit di situ ada sakit jasmani, ada sakit rohani. Semuanya yang kena penyakit di sini perlu ada obat. Obat itu tidak harus berupa benda, obat itu tidak harus berupa makanan, obat itu tidak hanya berupa hiburan. Kadangkala obat itu juga berupa doa dan motivasi dari kita. Maka dari itu kita diharuskan menjenguk, mengunjungi orang yang sakit. Adab yang pertama, adab membesuk orang sakit atau adab menjenguk orang sakit. Yang kedua, kita akan membahas hikmah membesuk orang sakit. Oke, yang pertama, adab yang pertama, ketika kita menjenguk orang yang sakit, yang perlu kita perhatikan ada tata keramanya. Satu, perhatikan waktu yang tepat. Jadi umpama keluarga kita, saudara kita, sanak famili kita sakit, ketika mau mengunjungi, lihatlah situasi, lihatlah keadaan yang sakit, kira-kira tepatkah kita datang untuk mengunjungi orang yang sakit? Maka disitulah menjadi pertimbangan kita ketika menjenguk orang sakit. Jadi waktu itu sangat harus tepat. Jadi perhatikan betul waktu menjenguk orang sakit. Takut dan khawatir orang yang sakit dalam keadaan istirahat, sehingga biasanya orang sakit yang sedang istirahat itu ingin memulihkan tenaganya, ingin memulihkan pikirannya, atau merasa capek dengan sakitnya atau dan seterusnya. Maka dari itu kita lihat keadaan kondisi orang yang sakit situ berdasarkan waktu dan situasi yang perlu kita pertimbangkan. Yang selanjutnya, tidak terlalu lama saat membesuk atau menjenguk orang yang sakit. Jangan terlalu lama menjenguk orang yang sakit. Kenapa? Kadangkala orang yang sakit di situ, kalau kita terlalu lama, namanya orang sakit, dia ingin istirahat, dia ingin merebahkan diri, karena dia itu dalam keadaan tidak sehat, maka kita pula sebagai manusia
manusia, sebagai kerabat, sebagai tetangga, sebagai saudara, maka kita harus memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Apa manfaat dari tidak lama-lama di situ? Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, jangan berlama-lama kecuali jika memang diminta pihak keluarga untuk membesuk dengan waktu yang lama. Memang kadang kita memang harus diminta lama, karena kadang-kala orang di situ butuh motivasi, butuh dukungan, sehingga orang yang sakit di situ butuh masukan-masukan, sehingga orang di situ menjadi semangat untuk menyembuhkan dari hal-hal yang ia sakiti. Entah itu baik penyakit secara zahiriyah ataupun penyakit jasmani. Yang nomor 3 itu adalah posisi saat menjenguk orang sakit. Ada yang dianjurkan adalah duduk di sisi kepala orang yang dibesuk di sebelah kanannya. Jadi duduk di sebelah kanan. Apa yang harus kita lakukan ketika ada di kanan orang yang sakit? Maka yang akan kita lakukan di situ, ketika ada di kanan di situ, maka kita diharuskan berdoa. Setelah itu memberikan motivasi sehingga orang yang sakit semangat bangkit dari penyakitnya, sehingga tidak terkelam dengan penyakitnya tersebut. Yang keempat, menanyakan keadaan orang yang sakit. Jadi boleh ditanya sakit apa, tapi kita harus kembali ke yang tadi, kita harus tahu waktu, tahu keadaan. Kadang-kala orang sakit menyampaikan sesuatu yang ia alami, merasa menjadi aib untuk diketahui oleh orang lain. Hal-hal yang menanyakan seperti kita boleh menanyakan, boleh tidak. Kalau mau menanyakan silakan, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Jadi sebatas menanyakan saja. Takutnya orang yang sakit itu merasa apa yang disampaikan merasa menjadi aib baginya. Yang nomor 5, hindari memancing orang yang sakit bercerita panjang lebar. Nah, kalau terlalu lama berbicara mengenai dengan penyakit, ini bisa mengakibatkan sebuah pembicaraan yang mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Maka dari situ kita berbicara apa intinya, dan kita terpenting kita itu adalah memberikan motivasi kepadanya sehingga orang di situ cepat bangkit dari penyakitnya, menjadi motivasi sehingga dia sabar dan tabah menerima penyakit yang diberikan oleh Allah. Yang selanjutnya, yakin bahwa orang yang sakit akan sembuh. Perlu kita motivasi bahwa segala penyakit itu adalah dari Allah dan setiap penyakit itu ada obatnya. Maka dari situ kita ajak motivasi orang yang sakit di situ, minta berdoa kepada Allah, karena Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya aku akan memberi. Kenapa? Karena segala penyakit itu dari Allah dan semua obat semuanya dari Allah. Oke, yang nomor 7, kita menghibur dan memberikan orang yang sakit. Kita hibur, kita dukung, kita motivasi, kasih semangat sehingga dia itu tidak merasa sakit, sehingga dia itu lupa akan penyakitnya, karena kedatangan kita membuat mereka itu tertawa, membuat mereka tersenyum, sehingga merasa senang, merasa gembira, sehingga waktu sedikit bisa menghilangkan waktu sakitnya di situ. Yang ke-8, berusaha memahami keadaan atau keluhan orang-orang yang sakit. Kita harus paham. Kadang kita menerima keluhan dari orang-orang yang sakit. Jika demikian, kita harus tetap mendengarkan dan menasihati dengan cara-cara yang baik mungkin. Jadi ketika mungkin ada yang sakit berkeluh kesah kepada kita dengarkan, kita kembali yang tadi motivasi, kita dukung, kita support biar hidupnya lebih semangat. Memberikan bimbingan keagamaan atau nasihat. Jadi kita orang yang sakit itu nasihat. Jadi semuanya penyakit itu dari Allah, yang menyembuhkan itu adalah Allah. Maka di situ kewajiban kita hanya ikhtiar, berusaha, sabar, tabah menghadapi keadaan cobaan-cobaan yang seperti itu. Nah, itu adalah etika atau adab ketika kita menjenguk orang yang sakit. Terus apa hikmah yang kita bisa ambil, yang kita dapat dari menjenguk orang sakit? Yang pertama, menyadarkan diri kita bahwa kesehatan itu sangat berharga.
Jadi sehat itu sangat berharga bagi kita, karena kita diberikan kesehatan oleh Allah. Kita jaga dengan sebaik mungkin, kita atur pola makan kita dengan baik mungkin, pola tidur kita, pola minum kita, kesehatan kita jaga, karena kesehatan itu sangat mahal sekali. Karena kebanyakan orang yang sakit ingin sehat, dia menghabiskan berjuta-juta uang untuk mencari sebuah kesehatan. Bagi yang sehat, maka kita gunakan kesehatan kita untuk yang bermanfaat, agar kita selalu mendapatkan berita dari Allah. Yang selanjutnya, memetik buah pahala dari Allah. Karena membusuk orang sakit merupakan perbuatan mulia serta memiliki ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita suatu saat akan sakit pula, dan ini merupakan pelajaran bagi kita. Setiap orang yang sakit, dia itu akan sehat, dan setiap orang yang sehat itu akan sakit pula. Makanya ini mempelajari kepada kita, maka kita harus ikhtiar, harus berusaha sebaik mungkin agar kita selalu menjaga kesehatan kita. Yang selanjutnya, momentum yang tepat untuk bersyukur. Biasanya ketika orang sakit, itu kedekatan dengan Allah itu bertambah. Dia selalu berzikir, dia selalu termotivasi mengingat Tuhannya. Kadangkala orang yang sakit di situ, kadangkala timbul di benaknya bahwa dia takut dengan kematian. Jadi sangat bersyukur kembali dengan sakit kita, dengan kesabaran kita, berarti kita lebih dekat dengan Allah. Kadangkala kita lebih dekat daripada waktu kita sehat. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah. Selanjutnya kita mengingat pada akhirat. Setiap orang yang sakit ada masanya. Orang sehat biasanya sakit, setelah sakit menemui akhir titik sakit, yaitu adalah kematian, yaitu adalah meninggalkan dunia. Kita beralih kepada alam barzah. Yang nomor 5, berkesempatan mendoakan orang yang sakit. Jadi doakan orang yang sakit ini adalah suatu ada hubungannya dengan Allah, hablum minallah, dan juga ada hablum minannas. Hubungan dengan Allah, hubungan vertikal dengan Allah, kita mendoakan, berdoa kepada Allah agar diijabah, dikabulkan, dan orang yang sakit bisa disembuhkan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Video kali ini pembelajaran kita cukupkan. Untuk selanjutnya simak video-video yang akan saya berikan selanjutnya, yaitu adalah video-video materi berkaitan dengan akidah. Mungkin materi ini semoga bermanfaat dan kita selalu menjaga kesehatan kita, karena kesehatan ini sangat berharga. Dengan kesehatan kita ini bisa beraktivitas, dengan kesehatan ini kita bisa beribadah dengan sempurna. Maka jagalah kesehatan kita dengan pola makan yang baik, istirahat yang baik, olahraga yang baik, sehingga kita bermanfaat kesehatan kita untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat, lebih-lebih untuk agama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.